Materi tempat Bapak Muhammad Zainuddin dan seluruh rekan-rekan yang saya butuhkan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa masalah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Sebelum memasuki presentasi dari kelompok kami, baiknya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sebagai moderator Muhammad Sadar Ali dan rekan saya ini kita mengangkat tema tidak melalaikan pelajaran. Langsung saja memasuki pembahasan yang akan disampaikan oleh materi pertama Mbak Nanda Naradi. Padanya kami persilakan. Pengertian lalai. Lalai dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu 1. Kurang hati-hati, tidak mengindahkan atau kewajiban pekerjaan dan sebagainya, dan lemah. Dan yang kedua, lalai adalah tidak ingat karena asyik melakukan sesuatu atau terlupa. Menurut kamus Arabic English Dictionary, The Hansberg Dictionary of Modern Written Arabic, lalai berarti kurangnya perhatian terhadap suatu peristiwa, bingung, mengabaikan, menghilangkan, melupakan, kehilangan memori atau lupa. Sedangkan dalam istilah psikologi, lupa berkaitan dengan daya ingat yang terlibat dalam mengenang atau mengalami suatu pengalaman masa lalu. Pada umumnya peristiwa lupa merupakan segi negatif daripada ingatan atau memori, sedangkan ingat merupakan segi positif dari ingatan seseorang. Sifat lupa dapat didefinisikan sebagai kelemahan alamiah dalam diri seseorang, baik parsial atau keseluruhan, permanen atau tidak, untuk mengingat berbagai pengetahuan atau keahlian tertentu. Selain itu, lupa atau lalai dapat diartikan ketidakmampuan seseorang untuk mengembalikan ingatan. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran yang diidentikan dengan kata pengajar berasal dari kata dasar yaitu ajar, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, ditambah dengan awalan bom dan akhiran an menjadi pembelajaran, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kompleks. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan aktivitas profesional yang menurut guru dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar serta terpadu serta menciptakan situasi efisien. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Arti pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dalil-dalil tidak melalaikan pembelajaran. Dalil Al-Quran surat Ar-Rum ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Rasulullah memberikan pembekalan kepada para sahabat, pendidikan dan latihan keterampilan yang bermanfaat bagi umat sesuai dengan kebutuhan yang diperlakukan pada zamannya, terutama untuk kejayaan umat dan kemajuan agama. Pada awal Islam, banyak seorang kaum kafir yang ditujukan kepada umat Islam dengan tujuan ingin menghalangi tersebarnya agama Islam yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam pada saat tertentu harus dipersenjatai dengan zamannya
Islam harus selalu berlatih dan harus mendidik ilmu serta keterampilan sehingga memiliki keterampilan yang handal. Salah satu ilmu yang diberlakukan pada waktu itu adalah panah memanah. Yang keempat yaitu metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran secara etimologi berasal dari kata metode yang berarti suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, metode disebut dengan tariqat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan cara berpikir baik untuk mencapai maksud tertentu. Selanjutnya memasuki materi yang selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz dari Umi. Monggo. Oke, macam-macam metode pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa metode-metode sudah kita pelajari, sudah kita presentasikan dari pemakalah. Di sini yang pertama yaitu metode drill. Metode drill adalah suatu cara penyajian bahan pembelajaran dengan peserta didik secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dalam bentuk lisan, tulisan maupun aktivitas agar mereka memiliki ketangkasan atau keterampilan yang tinggi dalam menguasai, memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan supaya menjadi permanen. Kemudian yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu pembelajaran di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca sambil memperhatikan proses berpikir di antara peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur. Kemudian yang keempat yaitu metode resitasi, yaitu pemberian tugas belajar. Metode resitasi pemberian tugas belajar merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada anak didik yang menyelesaikan sejumlah kecakapan keterampilan tersebut. Kemudian metode ceramah. Metode ceramah disebut dengan metode mu'idah kasanah, merupakan metode pembelajaran yang sangat populer di kalangan para pendidik agama Islam. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat belajar. Banyak sekali hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat belajar atau saat pembelajaran berlangsung. Mungkin ini hanya sebagian. Yang pertama yaitu jangan bermain gadget ketika pembelajaran. Tidak berbicara sendiri atau berbicara dengan temannya. Jangan makan dan jangan minum ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian tidak tidur saat pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian tidak keluar kelas dalam waktu yang lama dan tanpa sepengetahuan pengajar. Kemudian tidak mengganggu temannya yang sedang belajar. Tidak mencari keributan saat pembelajaran berlangsung. Tidak berbicara kotor atau tidak sopan saat proses belajar mengajar. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Jangan bersifat acuh atau tidak peduli terhadap pembelajaran karena merasa sudah bisa. Itu mungkin baru sebagian kecil. Kemudian ada dalam belajar. Secara etimologis, adab adalah istilah bahasa Arab yang artinya adalah istiadat. Ia merupakan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai modern. Kemudian secara terminologi, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai nilai baik yang diwariskan dalam suatu generasi ke generasi berikut. Adab ketika belajar. Sebenarnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat belajar sama adab ketika belajar itu sangat berkesinambungan. Yaitu yang pertama meluruskan yang ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Menyimak dengan khidmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Bila ingin keluar kelas, minta izin kepada guru. Menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Hindari menggunakan atau membawa pulang barang-barang milik orang lain tanpa izin. Kemudian
Perhatikan nasihat dari guru dan diamalkan. Menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, bersikap santun kepada guru, patuh kepada perintah guru, disiplin ketika sedang belajar, belajar secara teratur dan terus-menerus, tidak terpengaruh oleh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas lain, tidak mudah putus asa, membaca doa setelah selesai belajar. Di sini banyak sekali ada fadilah belajar, jadi semoga bisa diamalkan. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah tidak melalaikan pembelajaran. Mungkin banyak sekali hikmah yang hikmah yang tidak melalaikan pembelajaran. Ini juga mungkin cuma beberapa, yaitu yang pertama, dapat memahami ilmu yang telah disampaikan oleh pengajar, dapat mengimplikasikan ilmu yang telah didapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari, dapat bersungguh-sungguh dalam belajar agar selalu mengingat apa yang menjadi tujuan semestinya dari seorang pelajar. Dari materi yang telah kami sampaikan dapat diambil kesimpulan, yakni perilaku meninggalkan atau melalaikan pembelajaran adalah perilaku yang sangat tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Dikarenakan pembelajaran merupakan membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik menurut Lurie. Dalam proses pembelajaran terdapat macam-macam metode pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran dengan baik, yaitu metode drill, metode tanya jawab, metode diskusi, metode resitasi, dan metode ceramah. Selain itu ada juga adab dalam belajar yang harus dilakukan sebagai pelajar, yaitu meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari dan menyimak dengan khidmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Pada rekan-rekan yang ingin bertanya, bersilakan. 3 orang. Izin bertanya, ini kan tadi kan menjelaskan tentang tidak melalaikan pelajaran. Nah, salah satunya ketika jika dalam suatu forum itu kan harus bisa menghargai depan. Sedangkan bisa kita amati saat ini bahwa tidak banyak juga dari kita yang belum bisa menerapkan ada tersebut. Jadi kan misalnya kalau ada orang di depannya sedang melakukan presentasi ataupun intinya yang berbicara di depan, sedangkan di belakang masih ada yang belum memperhatikan. Padahal toh kita ambil contoh dari kelas-kelas sendiri ya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menyadarkan orang-orang yang ada di dalam forum tersebut agar bisa lebih menghargai yang di depan. Oke, langsung aja ya Mbak Ana. Memang untuk saat ini para mahasiswa ataupun seorang pelajar memang sangat sulit sekali untuk menghargai seorang guru ataupun orang temannya yang ada di depan. Makanya dari tadi saya baca itu aja saya tekankan biar apa? Biar pada nyadar. Terus gimana cara agar ya mungkin kita ambil dari kelas kita. Bagaimana kita menyadarkan teman-teman kita agar bisa menghargai orang yang presentasi di depan, menghargai guru di depan. Itu sebenarnya dari diri sendiri sih Mbak. Tapi ya kita sebagai teman atau sebagai guru itu selalu mengingatkan mungkin hari ini mengingatkan, besok mengingatkan lagi, besoknya juga mengingatkan lagi. Pasti nanti lama-lama orang itu pasti akan sadar terus sadar diri lah, intinya dia itu aku merasa aku itu nggak memperhatikan, makanya itu ini guru ataupun temannya selalu bicara tentang menghargai orang, menghargai ini, menghargai itu. Nanti pasti dia lama-lama
pada diri gitu Mbak. Sebenarnya itu juga memang dari diri sendiri sih Mbak. Gimana ya kalau kita mau menekankan orang itu tolong dong menghargai yang di depan, mungkin dia bilang iya, tapi nanti lama-lama juga kembali lagi. Tapi ya itu tadi mungkin ya dengan cara bapak guru atau bapak dosen itu setiap hari mengingatkan, kemudian teman-temannya juga mengingatkan. Mungkin dengan kata-kata, mungkin ada sebagian dosen itu berbicara tolong menghargai yang di depan. Itu mungkin sekejap teman-teman pada diam gitu kan. Nah mungkin itu setiap hari digituin biar semakin lama bisa sadar gitu. Tapi ya kembali lagi sama diri sendiri. Ya. Kalau sudah Pak Ana, dari metode-metode yang ada di makalah itu tadi tentang metode pembelajaran itu kebanyakan itu penerapannya di lingkup sekolah formal atau informal, non formal maksud saya. Apakah kedua di pendidikan formal juga menerapkan, non formal juga menerapkan, atau lebih condong ke formal atau salah satunya? Langsung aja ya. Jadi itu saya nggak tahu kok. Langsung aja jawab ya. Ini macam-macam metode pembelajaran. Sebenarnya banyak sekali metode pembelajaran. Mungkin ini cuma sebagian kecil. Kalau tak tulis semua banyak banget. Ini yang saya tulis ini sebenarnya nggak di formal, nggak di non. Ininya ya formal bisa, non formal juga bisa. Nggak ininya saya tuh menuliskan 4 ini hanya untuk formal itu enggak. Tapi kalau dari yang 1 sama 4 ini mungkin formal juga, formal bisa non formal. Kalau non formal ini kan ada metode drill, metode tanya jawab itu kan identik lebih besarnya itu ke formal ya, di sekolahan, di ininya ya di SMA, SMP, kemudian perkuliahan. Nah kemudian ini ada sama metode resitasi itu kan pemberian tugas belajar itu dari dosen. Itu dosen memberikan tugas kepada guru, dosen memberikan tugas kepada mahasiswanya atau guru memberikan tugas kepada murid-muridnya. Itu lebih condong ke formal. Kalau ini metode ceramah itu mungkin di pesantren itu juga apa ya lebih makanya ke situ, lebih ke pesantren atau di luar-luar di pengajian gitu. Ini saya nggak menyondongkan ke formal atau non formal, enggak. Ini apa ya bahasanya itu campur apa ya, di formal bisa, di non formal bisa. Condongnya? Contohnya ke formal. Formal. Nah, formal kan lebih drill, yang tanya jawab, pemberian tugas, sama kan juga bisa. Tapi ini semuanya bisa formal. Tanya, kenapa di Indonesia ini diterapkan enggak ini kan jika metode dan lainnya kayak beda dengan metode di luar negeri yang emang di luar negeri itu emang teknologinya lebih, maksudnya ini negara maju, mengapa tidak ditiru untuk menghasilkan negara kita sendiri biar maju? contohnya gimana Pak? Ya, maksudnya kan ya kayak di SMA pun ini kayak Islam jiko kayak kuliah Terus manusianya beda. Kalau saya beda. Mungkin kita di sana kan negara maju ya. Tadi bilangnya negara maju. Di sini masih negara berkembang, mau maju aja belum tentu nanti maju. Mungkin kita itu kalah sama teknologi. Mungkin ya teknologi kita itu sudah sebagian
besar menggunakan teknologi, tapi cara penggunaannya itu masih pada miris sekali kan ya. Kemudian kenapa kita ya nggak mengikuti, nggak menerapkan sistem-sistem yang ada di luar negeri? Ya mungkin belum bisa karena ya itu tadi teknologinya belum memadai, kemudian terus ya itu juga bisa, kemudian ya sebagian orang-orangnya kan ya masih ya tadi miris sama teknologi, menggunakannya itu masih yang kalau mungkin di luar negeri menggunakan teknologi itu menggunakan dengan hal-hal yang bermanfaat atau yang dengan teknologi menciptakan ini. Kalau di sini udah kita lihat sendiri kan ya, kita teknologi cuma buat apa, update status gitu masih miris ya itu Mas Ibu. Terbatas. Mengapa berani dicoba untuk kita ini kayak game kayak negara maju banyak cara wanita bilang Tanda gini. Kenapa kita tidak mencobanya? Ya? Mungkin kan itu kan urusan yang ada di atasan kita ya. Kan kita juga tergantung kita itu kayak mengikuti kurikulumnya kan ya. Kita kan mengikuti kurikulumnya. Kalau kurikulumnya seperti ini ya kita harus seperti ini. Masa sih kita harus menggunakan cara lain? Bukankah kita sebagai mahasiswa yang berperan sebagai kenapa tidak mencoba hal baru gitu loh? Kan kita kan mahasiswa kan banyak ya. Misalnya kalaupun kita kurang surat, apakah kita harus berdiam diri terus ngikutin gitu loh? Kan kalau kita sebagai mahasiswa kan juga harusnya kalau kita menjadi active of change, jadi kita harus berani menyuarakan apa yang kita sama-sama inginkan, yang dimana itu bernilai positif untuk kita semua. Emang mahasiswa itu sebagai agen of change, sebagai agen perubahan. Kemudian kita kayak menyalurkan kita harus seperti ini. Tapi kan kita harus mencontohkan dulu. Kemudian kita contohkan, kemudian sampai di kemampuan kita kan mencontohkan ternyata ini bagus. Nanti bisa lama-lama kan bisa sebagai perubahannya itu loh. Tapi ya itu kan tergantung sama contohnya aja mahasiswa. Kalau kita sebagai agen of change, sebagai agen perubahan, tapi kita tidak memunculkan apa perubahan itu, contohnya itu tadi kita kenapa tidak menerapkan sistem seperti di luar negeri? Ya mungkin dari teman-teman ada menciptakan apa, kemudian kita salurkan, kita salurkan ke yang lain, kemudian terus kan sampai intinya di atas intinya tuh bisa diketahui oleh orang banyak, orang yang lebih tinggi tentang pendidikan itu loh. Nah nanti kan itu juga bisa nanti diterapkan sama yang buat kurikulumnya itu. Jadi kan dari kita itu memunculkan dulu, kita buat perubahan apa dulu kan. Kalau kita cuma menyuarakan, kita harus seperti ini, tapi kita nggak memunculkan perubahannya itu apa. Kalau kita pengen jadi seperti yang di luar negeri itu, berarti kita munculkan, kemudian semua orang bisa tahu, bisa mengikuti, kemudian kan bisa di atasnya bisa yang seumpama bikin kurikulumnya itu bisa
ya ini diterapkan gitu. Kita masukkan dulu. Oke, kalau kurikulum kita kan base-nya oke, udah apa kurikulum. Tapi kan seandainya guru menerapkan metode di luar negeri kan juga nggak apa-apa. Sebenarnya ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah dari guru kan memunculkan metode itu, kemudian teman-teman sebagai mahasiswa bisa mengikuti apa yang dikasih metode dari dosennya itu. Kemudian mahasiswa bisa apa ya, memunculkan perubahan ini, kemudian kan bisa nyalur gitu kan. Jadi perubahan itu kan kita butuh juga kayak space yang bagus lah untuk kita menjadi perubahan. Berarti kan dari umpamanya gurunya, dari guru ini kan memberikan space atau jalan untuk kita maju mas Tiki. Oh iya, kowe rene kudune ngene untuk menjadi perubahan sing kuwi Kayak gitu. Game Indonesia maju lho. Cara gampangnya perubahan gawe apa nih? Ya kan dari guru yang paham tentang itu kan. Apa ya, kayak seumpama dosennya itu kamu harus seperti ini, tapi kan kita kan sudah butuh apa nih, butuh space-nya, butuh apa kayak teknologinya gitu, atau butuh Pemikiran dari guru untuk memadai jalan loh, ngasih jalan biar sukses kan dia memunculkan kan ya butuh jalan kan. Jadi ini Menurut saya kalau muncul saja nggak perlu jalan, tapi kalau penerapan butuh jalan. Sekedar muncul tapi tidak diterapkan ya pasti macana lagi kan. untuk kilo untuk misalnya momen kayak ada pemunculan motor teknologi dari Indonesia ya, contoh itu objeknya. Nah terus kan kita untuk memulai objek itu kan juga butuh jalannya gitu. seumpama itu dosennya ya mas yang memunculkan rencana itu, memunculkan perubahan itu. Seharusnya ya dosennya itu sudah memikirkan secara matang-matang, ini jalannya itu harus seperti ini, nanti kamu ya intinya sudah dipikirkan. Masa kita seumpama kita sudah di dosen cuma memikirkan dan belum dikasih caranya nanti gimana. Ayo udah Iya mana? bener. Iya maksudnya. Lanjutin sih. Iya, iya berarti kalau dosen, seumpama dosen ataupun pengajar memberikan cara atau seumpama mahasiswa itu harus seperti ini, memunculkan perubahan itu loh. Berarti kan dosennya juga harus sudah kayak siap dengan caranya harus seperti ini, terus jalannya juga seperti ini, sudah dipikirkan. Dan apakah perlu dosen harus mempublikasikan tentang informasi yang ada di dalam kampus? Dan apakah perlu dosen atau pengajar perlukah untuk mempublikasikan tentang terkait informasi untuk memajukan teknologi dan pendidikan? Ya itu mungkin perlu, kan itu kan menginformasikan ya, menginformasikan perubahan itu juga perlu biar dosen itu kan masih kayak pengajar, pasti ada atasannya lagi. Nah dengan itu kan sama saja seperti masukan nanti seumpama sampai ke rektor, sampai ke yang lebih tinggi lagi, itu kan bisa menjadi sebuah yaitu masukan dan nanti bisa dipertimbangkan dan kita lagi aplikasikan gitu. Jadi ya perlu untuk mempublikasikan. Mana masih kita paham. Adakah
Satu pertanyaan lagi. Oh ya siap ya. Ya, oke. Dari Mbak Aul. Pertanyaan saya, atau dijual? Nomor 1. Menurut kalian, dari metode pembelajaran tersebut lebih cenderung ke pengajar atau menyampaikan dengan kondisi siswanya? Yang kedua, menurut kalian, dari metode tersebut yang sangat mendukung pembelajaran yang mana dan apa alasannya? Kedua apa Mbak? Metode yang sangat mendukung pembelajaran yang mana dan apa alasannya? Oh. Kan tadi ini kan bilang ke Mbak Ana perihal mahasiswa kan adalah jadi harus memiliki konsep-konsep sendiri dulu untuk bisa melakukan pembelajaran. Tapi yang seperti kita tahu ada banyak karya anak bangsa yang dimana di negara kita sendiri itu tidak dihargai. Tetapi ketika itu dibawa ke luar, itu malah berarti metodenya. Bisa jelaskan? Jika tadi ya Mbak Uni mengatakan kepada Mbak Ana perihal mahasiswa dalam agent of change. Jadi harus memiliki konsep atau ide-ide dulu supaya bisa melakukan perubahan. Tapi ada banyak karya anak bangsa yang dibuat di Indonesia tapi tidak dihargai di negara kita sendiri. Tapi ketika itu dibawa keluar itu malah mendunia, malah laku di luar sana. Itu gimana? Kalian? Ada konsepnya, ada idenya. Jadi nyimpang pemerintah. Kemarin kenapa gak nanya Pak Menteri aja? Oh iya, kemarin Pak Menteri kan BUMN ya. Kenapa gak tanya langsung gitu? Gak dipilih soalnya saya di depan belakang. Langsung pertanyaannya Mbak Aul, ini tadi dari beberapa metode ini lebih cenderung ke mahasiswa atau ke pengajar gitu ya. Ini berkesinambungan Mbak antara pengajar sama mahasiswa metode-metode seperti ini. Masa iya cuman mahasiswa doang atau cuman dosen doang? Ini berkesinambungan. Contohnya metode apa ya? Contohnya metode tanya jawab. Pasti kan itu ada pengajar. Sebelumnya pengajar itu menerangkan materi, menerangkan sebuah ya permasalahan, menerangkan ini. Kemudian setelah pembelajaran itu berlangsung, mungkin dari pengajar itu memberikan pertanyaan kepada mahasiswanya apa yang kalian tangkap dari paparan materi yang sudah disampaikan oleh dosen, apa yang kalian pahami, itu jadinya berkesinambungan antara pengajar dan mahasiswanya. Lebih cenderung kemana? Ya berkesinambungan, maksudnya cuma mahasiswa atau tanya jawab. Jadi metode-metode ini ya berkesinambungan antara pengajar sama mahasiswa ataupun guru sama siswanya. Kemudian aku mau kedua, aku punya siswanya katanya. Sedangkan siswa itu kadang metode pembelajarannya kan sudah beda. Ada yang paham, ada yang enggak. Nah, itu kalian, menurut kalian cara demonstrasi gitu loh metode ini gimana? Ini harapan yang bukan semua paham. Ini ya, metode itu kan pasti kan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, mungkin dari mahasiswa satu yang lainnya itu berbeda-beda. Aku pengen yang metode seperti ini, aku pengen yang metode seperti ini.
Nah, kita seumpama sebagai dosennya atau sebagai pengajarnya, yang mungkin dari awal kita bikin kesepakatan. Mungkin kita kasih tahu dulu metode pengajaran drill itu seperti ini, metode tanya jawab itu seperti ini, metode ininya kita kasih tahu dulu metodenya. Kemudian setelah itu kan pasti kan sudah memahami, oh metode drill itu seperti ini, metode tanya jawab seperti ini, metode diskusi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kesepakatan antara pengajar sama mahasiswanya. Nah, sudah diketahui semuanya kan metode-metodenya, sehingga kalian itu pengen metode yang seperti apa. Kalau kebanyakan pengen tanya jawab ya berarti ini. Kalau masih apa ya, biar serasi itu, kalau biar serasi ya mungkin nanti bisa kayak apa ya, bergantian. Nah, ini mungkin metode tanya jawab dan kemudian diskusi. Sebenarnya dalam satu tempat pengajaran itu bisa menggunakan beberapa metode. Metode drill itu juga bisa dalam satu tempat satu pengajaran itu. Mungkin satu materi itu bisa menggunakan beberapa metode. Dari awalnya kita menggunakan metode drill. Metode drill itu kan berulang-ulang ya. Mungkin dari pengajar nanti menerapkan ini, kemudian kalian diulang lagi, kemudian diulang lagi, terus kalian juga mengulang apa yang dipelajari itu loh, Mbak. Seperti kemarin itu kan dari Bapak dosen kan membacakan ayat, kemudian kalian mengikuti, terus ya seperti itu terus kan. Kemudian nanti bisa di akhir nanti dari pengajar setelah itu kan ada presentasi, itu ada tanya jawab. Jadi bisa sekali banget itu bisa menggunakan beberapa metode. Terus apa yang kedua mau tanya Mbak? Nah itu kan udah dari kesimpulannya jawaban dari itu apa namanya bersenang. Terus dalam satu tempat bisa mencampur berbagai metode. Terus tadi juga kalian jawab kalau konflik. Berarti konflik itu maksudnya dalam metode sanksi itu per materi beda-beda apa beda-beda? Kalau ini kan kita kan apa ya? Kita kan setiap harinya kan nanti udah beda dosen kan ya. Mungkin dari dosen hari Senin bapak dosennya yang maksudnya kalau dosennya tetap. Kalau dosennya tetap itu sendiri bisa setiap materi bisa berganti-ganti. Jadi kalau kita pakai metode satu terus yang dipaham itu cuma warna, terus yang misalnya enggak, terus nanti bisa pakai metode dua ada lagi yang nggak paham itu berarti ya itu tadi mungkin ya satu pembelajaran di dalam kelas itu menggunakan beberapa metode itu tadi Mbak. Ya contohnya yang sinambungan dari metode tadi itu apa dengan apa? Ya seperti yang ada di kelas kita ini mungkin pertama kita presentasi menyampaikan menggambarkan materi-materi. Kemudian setelah itu kita metode tanya jawab. Ini udah tanya jawab. Itu udah sebagai metode. Kemudian nanti bisa metode diskusi kan juga ada ya metode diskusi, tapi ini enggak ditulis ya. Metode diskusi mungkin dari kita bisa diskusi, dari teman-teman kalau mau bertanya kan bisa, sebagian ada yang tanya-tanya ini kan juga diskusi kan ya Mbak. Kemudian metode pemberian tugas itu kan ya seperti kita tadi dikasih tugas menulis hadis itu kan. Kemudian metode ceramah itu juga nanti pasti kan akhir dari Bapak dosen kan juga menyampaikan menyampaikan tentang ilmu tambahan gitu ya. Itu kan juga seperti
ceramah, penyampaian gitu kan ya. Jadi dalam satu pembelajaran ini aja kita sebenarnya sudah mencakup 4 metode ini. Gimana Pak Alia? Dan Siapa lagi? Oke. dari Mbak yang dua apa? Aku sebenarnya metode pembelajaran Semuanya ada kelebihannya, semua ada kekurangannya. Yang sempurna. Ya semuanya mendukung seperti saya jelaskan dalam satu pembelajaran itu bisa lengkapnya. Jadi semuanya juga mendukung. semuanya terus kekurangan dari masing-masing metode. Dulu kan dulu kan apa-apanya. Yang makalah tanya jawab, yang makalahnya tanya jawab, kekurangannya tanya jawab apa aja mas? Oke, dari metode drill. Kekurangannya ini kan metode drill itu kan berulang-ulang. Pasti kekurangannya itu pasti bosen. Bosen. Kemudian ya intinya aja ya mbak bosen itu. Kemudian menghabiskan waktu kan berulang-ulang menghabiskan waktu. Terus apa lagi? Mas yang tanya jawab terus ya mungkin itu bosan, kemudian menghabiskan banyak waktu ya. Terus metode tanya jawab itu kekurangannya kan metode tanya jawab itu apa ya, kekurangannya itu dari mahasiswanya, mungkin ada yang malu untuk bertanya, mungkin ada yang apa ya bertanya, terus yang mungkin yang mau bertanya, ada juga yang bisa tapi nggak mau bertanya. Terus kekurangannya ya apa ya, yang menghabiskan waktu juga kan nanti kan sebagai apa ya, sebagai ininya kayak sebagai yang menjawab gitu beneran kalau mahasiswa kan juga harus mikir dulu gitu. Kalau nanti langsung bagi. Terus apa lagi ya kekurangannya? Kekurangan tadinya ayo itu ya. Nah, misal ya misalnya pakai metode tanya jawab, terus sedangkan kita yang sebagai kayak siswanya gitu loh nggak paham sama materi itu sama sekali, berarti metodenya kembali lagi ke metode itu kalau seumpama kita ya enggak kita flashback ke ini makalah tidak melalaikan pembelajaran. Ya berarti kalau tidak paham tentang apa yang ada di materi ini berarti tadi tidak menyimak, tidak ya itu tadi ya faktor-faktornya. Terus kemudian apakah kembali lagi ke metode drill? Ya kita ngikutin alurnya dulu. Kalau ini metode tanya jawab ya berarti kita ngikutin dulu metode tanya jawabnya. Metode drillnya kita terapkan bisa di apa ya, di rumah atau di kos itu kan juga bisa mbak. Berarti kita baca, kita memahami, kita berulang-ulang baca, itu kan juga metode drill. Jadi metode drill juga berguna untuk siswa. Iya. Mbak, jawab ini Mbak sama Mbak Made. Kita mahasiswa sebagai agen perubahan yang seharusnya kita memunculkan dulu konsep-konsepnya, kemudian
kita salurkan atau kita terapkan gitu. Nah, ini udah ada konsepnya, seperti banyak sekali karya-karya anak bangsa yang di dalam negara kita itu kayak tidak berguna, tidak ada artinya apa gitu. Tapi setelah di luar negeri itu sebagai karya yang sangat luar biasa yang dihargai dengan yang dihargai dengan sangat diapresiasikan gitu. Sebenarnya aku juga bingung Mbak, karena aku juga tulis Mbak, seperti apa ya, dulu itu saya pernah baca intinya itu di dalam negeri gak ada apa-apanya. Setelah sampai di Malaysia atau sampai di luar Indonesia itu malah kayak diapresiasikan. Aku juga kayak bingung, ini kenapa sih negara Indonesia itu seperti ini? Kenapa kok malah yang luar negeri yang menghargai karya kita? Itu gimana ya kita? Boleh saran? Saya aja juga bingung Mbak. Bahan yang kita berikan juga sepertinya sama negara sendiri loh, nggak ada. Pemerintah memang turun langsung, tapi ketika proses pembuatan itu kan tidak menggunakan uang pemerintah ya, menggunakan uang yang pribadi. Mungkin kita harus mungkin kita harus menjadi orang penting dulu. Kita harus bisa menguasai negara kita, biar kita itu kalau melihat ada karya dalam negeri, kita bisa mengapresiasi karya ini, bisa menghargai orang karya ini. Mungkin dengan kita cara harus lebih dan untuk kita jadi penguasa negara dulu, itu juga karya anak bangsa nggak dihargai. Itu mungkin nanti bisa ditambahin dari Bapak dosennya. Ini bukan ini atau pemerintah ini kalau pas nih kayak gini relatif juga Iya. dan pas wis tingkat nasional, internasional, hingga internasional, ingin diakui seakan-akan milik negara. Sedangkan tidak ada sumbangan sedikit pun. Kalau gini kan kita tahu ya, intinya kita tahu dari awal karya itu terus berkembangnya sampai atas. Mungkin yang di atas kan baru tahu ya pas lagi terciptanya lagi viralnya itu ya. Makanya itu mungkin kita harus menjadi orang penting dulu, karena kita udah tahu dari awalnya kan kita ini di dasarnya, kita di pendalamannya gitu. Orang penting itu apa Mbak? Apa? Berarti harus kita punya karya begitu. Ini kalau pengen kita nasional, orang dalam dulu Mbak. Dalam politik Mungkin juga bisa seperti itu. Ini rakyat. Jadi ini disamaratakan, bukan itu keluarganya presiden Pak. Itu kan juga rakyat. Bukankah metodenya Indonesia yang terapkan satu dengan baik? Seperti yang bilangnya Mas tentang pencapaian ya. Sedangkan perubahan yang kita sudah ada nih perubahannya di depan mata Allah sendiri, tapi kalau nggak dihargai. Nanti ditambahin sama Bapak ada jam jadi presiden dulu ya. Wakil rakyat. Sekian presentasi tadi kami. Apabila ada salah kata maupun